Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini sekarang saya lagi berada di daerah Jalan Tol apa Kang? Jor. Jalan Tol Jor, Jakarta Entering Road. Sedang berada di samping saya nih ada Kang Heri Hermawan. Ya, saya. Nah, ini kan sekarang lagi rame-ramenya nih di Indonesia tentang corona. Ya. Dan kemarin pemerintah itu mengeluarkan surat bahwa melalui staf-staf melalui pemerintahan daerah menghimbau kepada masyarakat bahwa umat Islam atau seluruh masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dan untuk sementara waktu ini selama 14 hari beribadah di masjid dibatasi dan menghindari perkumpulan gitu ya Kang. Nah, menurut Kang Heri ini seperti apa nih fenomena sekarang nih? Bagaimana nih pandangannya nih? Begini, kalau menyikapi masalah virus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini, hemat saya sih sebetulnya kan penyakit itu memang sudah ada dari zamannya dulu tuh sudah ada yang namanya COVID-19 atau corona itu sudah ada. Kalau kita melihat daripada ayat Al-Quran jelas di situ ada di surat Yunus ayat 13 itu bunyinya walaqad ahsanal qurunan min qablikum lamma ja'alnahu wa ja'akum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Jadi hal itu jelas itu ajab, bentuk ajab dari Allah untuk orang-orang yang tidak mengimani kepada Allah, melalui tidak mengimani kepada Rasul yang telah diutus oleh Allah. Itu jelas Allah memberikan bala atau memberikan siksaan berupa macam-macam peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman. Sebenarnya corona itu dampak dari gimana sih Kang dulunya itu? Menurut Kang Heri, kan yang informasi yang beredar corona itu konon katanya ditimbulkan gara-gara orang banyak makan makanan yang dilarang dari Islam ya. Dilarang seperti makan makanan yang diharamkan, makan makanan yang mentah-mentah, yang jorok-jorok. Umat Islam dilarang sementara mereka memakannya dan sehingga terjadilah virus-virus ini gitu. Nah, menurut Kang Heri gimana tuh Kang? Kalau soal itu sih mungkin ada juga dari situ sebagian kecil, hanya sebagian kecil saja sebetulnya. Cuman pada intinya adapun orang makan begituan ataupun tidak, itu kalau udah hak izin Allah menurunkan wabah itu jelas pasti akan terjadi. Jadi bukan semata-mata ini adalah memang udah diatur sama Allah, memang harus seperti itu. Dan bagaimana kita menyikapinya, menurut saya sih nggak usah terlalu panik berlebihan sampai istilahnya apa yang namanya sholat berjamaah dilarang, Jumatan dilarang ya. Jumatan dilarang diganti pakai itu saya rasa sih berlebihan seperti itu. Kalau saya lihat, kalau misalkan melihat dalil hadis seperti yang ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, jelas saya bacakan. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah penyakit yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian beliau memberitahu bahwa wabah itu merupakan siksaan yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya.
Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi bala bagi orang-orang yang tidak beriman, tapi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu berlebihan. Gitu. Maka seseorang yang tetap tinggal pada suatu daerah yang kejangkit wabah tersebut dan ia sabar serta hanya memohon kepada Allah, kemudian sadar ia tidak akan tertimpa wabah kecuali Allah akan menakdirkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, bukan Bukhari ya, Bukhari Muslim. Itu jelas hadisnya seperti itu. Jadi Allah telah menurunkan wabah itu bukan karena ya mungkin kalau syariatnya boleh juga tapi makan makanan daging mentah, kelong wewe dimakan, kodok dimakan, mungkin gitu. Syariatnya dari situ, tapi ketentuan penyakit ini semata-mata datangnya dari Allah dan itu jelas dalam hadis itu untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi untuk orang mukmin itu adalah suatu rahmat. Apalagi kalau kita tuh sadar, selalu sadar bahwa tidak akan apapun menimpa diri kita kecuali itu udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Menurut saya santai aja, tapi ya waspada perlu, ikhtiar untuk menjaga perlu, cuci tangan atau pakai masker, ikhtiar perlu, tapi nggak usah berlebihan, nggak usah lebay gitu. Yang penting pertebal keimanan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga kita. Udah, seperti itu aja kalau menurut saya. Berarti intinya takut boleh, tapi terlalu takut jangan. Ya. Iya. Jadi menyepelekan juga jangan, tapi waspada harus. Waspada harus. Jadi jangan terlalu menyepelekan. Memang udah ada dari ayat Al-Qur'an. Gitu. Nah, sekarang tinggal muhasabah kepada diri kita. Seberapa jauh keimanan kita, mahabbah kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Seberapa jauh? Tinggal introspeksi diri kita. Kalau kita merasa yakin bahwa itu kehendak Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Orang takut mati, waktu itu ada di zaman Nabi Sulaiman, orang takut mati di satu daerah, pindah dia ke daerah yang lain sampai menyeberang lautan, ternyata malaikat Jibril udah ada di sana. Mau diapakan? Kan udah tidak bisa. Kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau hemat saya sih seperti itu. Takut ya aja was-was boleh, jaga diri, waspada boleh. Gitu kan? Ikhtiar untuk pencegahan silakan. Tapi keterlaluan jangan sampai-sampai mengalahkan akidah kita. Intinya kita lebih takut kepada virus corona ini, virus wabah ini, lebih takut, malah sampai-sampai melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang orang itu masuk masjid pun jadi takut. Jadi takut. Karena ada larangan. Sholat berjamaah nggak usah. Sholat Jumat nggak usah, diganti aja dengan pakai sholat zuhur. Sholat zuhur. Kan itu saya rasa terlalu inilah gitu. Kalau saya rasa. Itu. Terus. Nah, kan waktu pertama kali virus corona booming dan viral itu pertama kali kan di Cina nih Kang. Sedang boomingnya di Cina tentang virus corona, justru umat muslim malah makin bangkit dan makin berkumpul. Betul. Di Cina itu kan sholat Jumatnya juga yang kita nggak tahu dulunya bagaimana tiba-tiba membludak. Bahkan non muslim pun yang berada di Cina malah ikut-ikutan ke sana, walaupun memang ya kadang-kadang si kiblatnya nggak benar, tapi secara tidak langsung melalui spiritualitas umat muslim mereka juga ikutan tenang nih. Ikutan merasakan kedamaian. Ya itu yang salah satu disebutkan dalam hadis yang tadi yang berbunyi bahwa bagi orang mukmin itu adalah rahmat. Nah itu yang seperti itu. Karena di Wuhan orang muslim tetap melaksanakan sholat Jumat, ternyata orang-orang non muslim di sana ikutan sholat Jumat. Kan
gitu. Iya. Ikutan gerak-gerakan, bahwa menurut mereka bahwa gerakan spiritual seperti ini bisa mencegah, karena emang apa, orang muslim di sana nggak ada yang kena. Iya. Nah, itu salah satu rahmat bagi orang mukmin itu. Nah. Jadi orang mukmin sendiri, orang muslim khususnya yang ada di Indonesia ini nggak usah terlalu takut begini. Tidak, yang penting kuatkan keyakinan kita, Iya. kuatkan iman kita hanya kepada Allah. Udah. Ya walaupun ya tadi kembali lagi ikhtiar, tetap harus ikhtiar menjaga cuci tangan gitu ya. Sekarang gitu, kalau kita menjalankan cuci tangan sehari, semalam kita berapa kali, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali rutin cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur, rutin nanti. Insya Allah itu udah satu pencegahan. Iya. Dan di masjid rutin aja seperti itu, suatu pencegahan. Ini kok malah dilarang, kan udah dirada ini nggak mudeng gitu. Lalu gini Kang, ya di Islam itu kan setiap hari diwajibkan untuk cuci tangan 5 kali sehari, cuci muka 5 kali sehari, cuci kaki 5 hari sekali dalam wudhu kan. Nah, Sekali lalu 5 hari. 5 kali sehari. Oh, 5 kali sehari. Nah, bagaimana menurut pandangan Kang Heri tentang pertama kaitannya dengan kondisi umat muslim yang kemarin ada di Wuhan, di saat orang lain bercerai-berai, di saat orang lain takut berada di kerumunan, tiba-tiba umat muslim malah mengajarkan untuk ayo kembali dan berkumpul, berzikir bersama, menggemakan masjid dan ikut beribadah di masjid. Karena pada dasarnya umat muslim itu adalah agama yang bersih, agama yang sehat, dan buktinya nggak ada tuh orang muslim yang kena virus corona gitu kan. Nah, bagaimana menurut Kang Heri melihat fenomena ini yang notabene pemerintah melarang adanya perkumpulan di masjid, padahal jelas-jelas umat Islam itu dari dulunya agama yang sehat, agama yang bersih. Nah, bahkan sampai sekarang dilarang berkumpul di masjid selama kurang lebih 14 hari nih. Nah, bagaimana menurut Kang Heri tentang fenomena ini? Apakah salahkah pemerintah ngomong seperti itu? Atau bagaimana nih menurut Kang Heri? Kalau saya menyikapi sikap pemerintah sih karena memang kehati-hatian ya. Sikap pemerintah itu kan lintas agama ya. Maksudnya mau itu kan agama yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, memang sewajarnya dia nggak saya terlalu menyalahkan untuk sikap pemerintah menganjurkan seperti itu gitu sebetulnya. Dan ini juga sebetulnya kan kalau dari pemerintahan sendiri sih belum ada. Ini fatwa kemarin itu dari MUI ya, dari MUI itu memang koridornya memang umat kita nih, umat muslim gitu kan. Kalau untuk masalah pemerintahan dia karena global, jadi mungkin dia tidak terlalu salah dengan kekhawatiran itu. Cuman khususnya kita yang umat muslim gitu ya, khususnya umat yang kita nih yang umat muslim, janganlah terlalu khawatir seperti itu gitu. Untuk kita sendiri nih yang umat muslim gitu, jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Kalau pemerintah, sikap pemerintah untuk begini begitu karena dia harus melindungi seluruh rakyat, ya wajar-wajar aja seperti itu. Cuman sikap kitanya nih gitu, apakah memang ini efektif untuk kita ini kan, apakah melanggar tata cara aturan dalam beragama kita kan tidak. Saya rasa itu yang harus dipilah. Pemerintah sih nggak terlalu salah. Kalau menurut Kang Heri, setuju nggak dengan adanya fenomena ini jadi ladang dakwah dengan momen yang paling bagus nih di sisi lain, di saat orang lain lagi bercerai nih, lagi nggak mau berada di perkumpulan, kita justru mengajarkan perkumpulan dan berzikir nih di masjid. Setuju ya? Setuju. Saya salah satu yang suka mengadakan pengajian rutin ya di musola tempat saya. Jadi setiap bulan kita ngadain pengajian rutin setiap bulan. Nah, kemarin dengan adanya maklumat atau fatwa dari MUI seperti itu, jemaah ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak untuk bulan ini kita ngadain pengajian? Saya jawab dengan tegas,
bulan ini nggak ada perubahan. Kita tetap menjalankan seperti biasanya. Seperti biasanya. Bukan kita menyepelekan apa virus itu, bukan. Iya. Bukan kita justru itu momennya kita berkumpul di satu musola atau satu masjid atau satu majelis untuk bisa beribadah, berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan, untuk supaya maslahat untuk negara Indonesia yang khususnya, dan supaya lepas daripada penyakit itu. Karena tidak ada yang lebih bisa menolong kita kecuali doa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah itu. Dan juga momen-momen perkumpulan umat muslim itu sebenarnya menjadi ladang dakwah, memberitahukan kepada dunia bahwa Islam itu sehat loh. Betul. Islam itu ternyata nggak ada yang takut sama corona. Wong setiap harinya bersih kita nih. Betul. Setiap hari wudhu, setiap hari makanan yang sehat. Dan sehingga umat dunia itu, umat non muslim dunia tahu bahwa oh ternyata Islamlah agama yang sehat. Islamlah yang ternyata nggak ada penyakit-penyakitnya ibadahnya nih. Harusnya seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu. Ya, dengan dianya seperti ada perkumpulan pengajian atau ada yang namanya ratiban, manakiban, istiqosah, harusnya sekarang dijalankan. Ya. Di samping orang-orang lain itu istilahnya tidak bisa berkumpul dengan adanya. Kalau kita bisa membuktikan dengan berkumpulnya kita dan kita tidak kena dengan yang namanya virus corona, insya Allah orang-orang yang lain tuh bakal wah berarti nih. Nah, kan seperti itu. Kita tunjukkan seharusnya. Kemarin waktu di Cina itu justru setelah adanya wabah corona, justru umat non muslim di Cina berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Karena memang melihat Islam itu sehat. Islam itu nggak ada yang kena penyakit corona. Berarti setuju ya intinya Kang Heri ya? Setuju, saya sangat setuju. Saya pun pemberitaan yang sekarang katanya di Indonesia udah terjangkit sekian ratus orang. Nah, saya masih ngambang nih. Ya, benar masih nggak percaya data-data sebenarnya. Karena namanya data di rumah sakit orang meninggal, jangankan bulan sekarang atau tahun sekarang, tahun-tahun yang dulu, bulan-bulan kemarin juga banyak yang mati. Kalau memang mau didata mungkin ribuan di seluruh rumah sakit Indonesia banyak yang meninggal. Tapi nggak pernah dikaitkan sama virus corona. Gitu kan? Sekarang data dari rumah sakit, kena virus corona, itu baru sekarang. Gitu. Walau alam itu masalah benar atau enggak. Walau alam. Tapi ya tetap kita berhati-hati, tapi tetap kita jangan terlalu panik berlebihan. Gak usah. Santai aja, santuy aja. Bahkan gara-gara panik banyak orang yang pengen resign. Nah itu salah satunya begitu. Nih gimana nih kerja jadi perawat di rumah sakit karena saking takutnya kena, wah udah deh resign aja, nggak usah jadi perawat, saking takutnya memegang orang yang kena. Itu jadi mudarat, rasanya kan seperti itu. Oke. Seperti itu aja. Tapi yang intinya kalau kita memang benar orang muslim, kita mukmin, intinya pertebal keimanan kita, pertebal keyakinan kita kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu, cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka. Terus itu salah satu pencegahannya di dalam wudhu, itu salah satu pencegahan. Sebetulnya menurut saya itu keyakinan kita lebih tingkatkan lagi kepada Allah. Insya Allah hati kita jangan terperosok deh, jangan sampai takut gitu. Dan pada akhirnya pertama dulu orang non muslim sangat fanatik terhadap hijab. Nah, justru sekarang malah pakai hijab. Dulu orang non muslim fanatik dengan adanya wudhu. Nah, sekarang justru malah mereka yang diwajibkan untuk wudhu. Inilah ini terbalik. Allah tuh menunjukkan bagaimana kebenaran bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Bulan-bulan kemarin atau di pertengahan tahun kemarin udah ada fatwa dilarang untuk memakai cadar, kan gitu? Iya. Dilarang untuk ternyata sekarang butuh semua cadar. Iya. Bahkan mahal. Laki-laki, perempuan semuanya butuh cadar. Bahkan mahal harganya sekarang. Kan gitu. Sekarang harus pakai cadar. Nah, karena apa? Ya minimal kita pakai masker nggak seperti pakai cadar kan? Ya, kemarin-kemarin kan ada larangan untuk memakai cadar. Nggak boleh katanya memakai cadar. Justru Allah yang menunjukkan seperti ini. Sekarang orang-orang malah berebut jualan masker. Mahal pula dibeli. Oke, itu dulu sekian berbincangan kita dengan Kang Heri nih, Ustadz dari Cilengsi. Semoga menjadi manfaat buat penonton semuanya. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
transfernya.